Kita di Uhud, Jabal Uhud. Di sini pernah terjadi perang Uhud. 700 tentara kita melawan 3.000 tentara kafir Quraisy. Netral. Pantang Ya. netral. Netral. Udah. Bismillah. Dan bismillah. Habibie. 125. 125 udah lebih dari kalau udah lewat pagar sudah nggak ada magnet. Dan ini Halal. Fatimah halal. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi sahabat semua. Kali ini kami beserta rombongan jamaah Haji Ulul Albab, kita akan melakukan ziarah ke Jabal Uhud. Kemudian kita juga akan ke kebun kurma. Kemudian dilanjut ke Jabal Mahnet. Rencananya kalau waktu memungkinkan kita juga akan ke percetakan Quran dan Masjid Qiblatain. Jabal Uhud itu jaraknya kurang lebih sekitar 5-7 km. Kalau ditempuh dengan mobil mungkin tidak sampai 30 menit ya. Dan lokasinya ada di kota Madinah bagian utara. Kami dan rombongan sudah mendekati Jabal Uhud, dan di sini nanti Ustadz Yana akan menjelaskan gitu sejarah tentang perang Uhud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukurnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Madinah. Wabil khusus kita berada di satu gunung kecil yang namanya Jabal Rumah. Ya, ini Jabal Rumah. Di belakang kita yang besar itu Jabal Uhud namanya. Ya, itu Jabal Uhud, Jabal Rumah. Jabal Rumah. Yang ada dalam hadis, ini satunya gunung yang Allah akan bangkitkan di surganya Allah dalam gunung Uhud nanti. Satu-satunya pohon yang akan dibangkitkan di nerakanya Allah adalah pohon zakum. Yang kemarin kita lihat, subhanallah. Mudah-mudahan Allah berkenan memperlihatkan kita Uhud di surganya. Mudah-mudahan Allah menutup jangan sampai kita ketemu dengan zakum di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tidak terlalu lama di sini, intinya kita akan ziarah. Di sini terjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Pada hari Sabtu, pada tahun ketiga Hijriah, pada tanggal 7 bulan Syawal. Tanggal 7 bulan Syawal pada hari Sabtu pada tahun ketiga Hijriah. Tersebar kabar bahwa pada tahun kedua Hijriah, orang kafir Quraisy kalah, mengalami kekalahan pada waktu perang Badar di satu tempat yang bernama Haura, 15 km dari Madinah ke arah Mekah kemarin. Kalah mereka. Mereka balas dendam selama 1 tahun mengumpulkan, dan mereka berkombinasi, mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Sampai mereka terkumpul jumlah 3.000 orang. 15 wanita yang termasuk di dalamnya ada Hindun. Beberapa orang budak termasuk di dalamnya Yasi namanya, Wasi, budak dari Hindun. Subhanallah, tersebar kabar ke Madinah bahwa orang kafir Quraisy sejumlah 3.000 sudah mendekati Madinah. Panik Rasulullah dan sahabat. Terjadilah satu diskusi di satu tempat yang menjadi Masjid Nabawi sekarang. Mereka berpendapat. Pada awalnya Rasulullah menginginkan tidak terjadi peperangan. Ya, tapi para sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, kita harus perang, kita harus bela Madinah, kita harus jegal mereka, jangan sampai mereka masuk ke Madinah, kata para sahabat. Ada usul dari Handalah, ada usul dari Mus'ab bin Umair, ada usul juga dari Abu Lubabah, ada usul juga dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ada usul juga yang kuat dari paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah koordinasi, terkumpullah sahabat 1.000 orang. Dari 1.000 orang tadi, di dalamnya ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul.
amit-amit punya anak jangan nanti dinamain Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tokoh munafik Madinah nomor 1, Pak. Berkali-kali memukul Rasulullah dari lagi duduk dilemparkan batu besar. Malaikat Jibril mendorong batu jatuh di bekas duduknya Rasulullah berkali-kali. Dari 1.000 orang dibujuk oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ikut pulang lagi 300 orang ke Madinah. Jadi dari 1.000 tersisa 700. Sementara orang-orang kafir Quraisy terdiri daripada 3.000 orang. Dari 3.000 tadi 200 orang mengendarai kuda, Bapak Ibu sekalian. Baju besi, 500 orang mengendarai kuda. Baju besi 200, mereka pakai baju besi untuk yang paling depan. Dari kaum muslimin apa adanya, ada kuda hanya 15 kuda yang dikendarai oleh orang-orang kaum muslimin, dan itu pun tidak dikendarai karena terlalu banyak yang tidak kebagian, akhirnya dibawa jalan ke sini. Subhanallah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 7 bulan Syawal hari Sabtu sampailah di sini. Orang kafir Quraisy sudah banyak di sana. Berarti itu adalah kalau itu timur, ini barat, itu arah utara. Ya, mereka datang dari arah utara berbondong-bondong 3.000. Mereka semuanya berteriakan ye milik mereka. Sahabat dengan Rasulullah datang dari arah sini, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah mengadakan kumpul di sini, briefing dengan sahabat, dan Rasulullah mengatakan, aku panggil kau sebagai komandan yang bernama Abdullah bin Jubair, ditempatkan di sini mengelola 50 sahabat yang memegang panah, sehingga nama gunung ini dinamakan dengan Jabal Rumat, Gunung Panah. Di sini Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah bin Jubair, wahai sahabatku yang 50, apapun yang terjadi, kalian jangan turun dari gunung ini. Urusan ghanimah kalau kita menang, urusan harta rampasan perang nanti dibagi, nanti dikumpulkan, jangan ada yang khawatir. Kenapa Rasul mengatakan begitu? Karena ghanimah adalah dunia. Dunia biasanya pengaruhnya luar biasa. Yang di bawah sini Bapak Ibu sekalian, ini kuburan para sahabat 70 orang nih, yang ada pagar. Satu, di situ ada paman Nabi Sayyidina Hamzah yang wafat, jantungnya diambil oleh Hindu, dimakan jantungnya. Yang kedua ada Mus'ab bin Umair, wafat dan dikubur di situ, wafat tanpa tangan dan kaki. Yang ketiga di sini ada Handola. Handola habis nikah, dia habis bisa pulang ke rumah, baru buka pintu dipanggil, wahai Handola, Rasul memanggilmu untuk berperang Uhud, pulang berangkat lagi, wafat di sini. Dan di sini ada Abu Lubabah dan lain sebagainya, berjumlah 70 orang, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya yang di sini 50 sahabat di sana beserta Rasulullah 650 orang. Si munafik Abdullah bin Ubay bin Salul tidak tanggung-tanggung. Di sini ternyata dengan sahabat-sahabat munafik mereka menggali sumur, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Terjadilah perang yang luar biasa. Rasulullah dengan sahabat menang karena lokasi ini habis dikuasai oleh orang yang 50 orang sahabat Nabi yang dikomandani oleh Abdullah bin Jubair. Mereka teriak. Kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kabur lagi ke sana. Yang 50 ini tidak taat ke atasan, Bapak Ibu sekalian. Yang 40 turun, kecuali tersisa 10 dengan pimpinannya Abdullah bin Jubair. Turun, mereka berebut ghanimah di bawah. Allah melihat di sini yang 50 turun, tinggal 10 orang. Khalid bin Walid balik arah dengan kudanya, dia naikkan ke atas. Habis yang 10, habis semua sahabat di sini. Rasulullah di sini masuk ke terperosok ke sumur yang dibuat oleh si munafik tadi. Rasulullah di sini bocor, bolong gigi pipinya, patah rahang giginya. Rasulullah di sini berdarah-darah, Bapak Ibu sekalian. Hampir Rasulullah hilang dan wafat di tempat ini. Subhanallah. Di sini mudah-mudahan kita akan mendapatkan prinsip, apapun yang sifatnya kesepakatan, apapun yang sifatnya komando atasan terhadap bawahan, kalau itu tidak membuat dosa, wajib dan harus kita menaatinya. Taat dalam rumah tangga, apapun yang diinstruksikan oleh suami, sami'na wa ata'na. Yang penting itu tidak ada hal yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di sini Bapak Ibu sekalian, ketika perang itu berkecamuk, Hindun berperan di situ. Dipanggil budaknya yang bernama Wahsi Ta'al. Kau incar yang namanya Khalid bin, yang namanya Hamzah. Dia pamannya Muhammad.
tolong kalau kau bisa membunuh Hamzah, kau akan aku merdekakan. Dan tolong tenteng kepalanya ke saya, bentuk kau sudah bisa membunuhnya. Tidak lama kemudian Wasi datang kepada Hindun, nenteng kepala Sayyidina Hamzah, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Hindun mendatangi jenazah Sayyidina Hamzah dengan Wasi, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimakan, dikunyah dan ditelan, Bapak Ibu sekalian. Saking dendamnya, dan itu yang harus kita hilangkan. Haji mabrur tidak ada haji yang dendam. Haji mabrur adalah haji yang tulus. Haji mabrur ada yang penuh dengan kasih sayang. Haji mabrur adalah haji yang pemaaf. Haji mabrur ada yang penuh dengan silaturahmi. Dan insya Allah itu semuanya akan Allah tiupkan ruhnya terhadap pribadi kita. Amin. Alamin. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, inilah sebuah sejarah yang luar biasa. Mereka wafat untuk Islam. Mereka wafat untuk Islam. Mereka wafat untuk kita, sehingga berjuang untuk kita. Tinggal ibadah yang benar, tinggal tata pribadi yang benar. Sudah tidak ada lagi perang sekarang. Jihad bagi seorang suami cari rizki yang halal. Jihad bagi seorang istri, kelola rumah tangga dari suami, kelola anak dari suami kita, kelola suami, kelola rumah tangga, minit semuanya, supaya termasuk konsep bahwa rumahku adalah surga bagiku. Amin. Insya Allah. Akhirnya mari kita berziarah. Mudah-mudahan mereka 70 syuhada saat ini sedang berada dalam pelukan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berziarah ke sini ditemukan oleh Allah, dipertemukan dengan 70 syuhada yang ada di yang jadi syuhada di Uhud ini. Dan semoga para syuhada berkenan melemparkan senyumnya untuk kita semuanya di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya wala kulinatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatih. Halal. Setelah dari Jabal Uhud kami menuju ke kebun kurma. Nah, di dalam ini kita banyak melihat oleh-oleh yang siap dibeli untuk dibawa ke tanah air ya. Dari macam-macam kurma, kemudian juga macam-macam coklat, itu ada kacang-kacangan dan souvenir lainnya. Itu seperti kurma, itu bisa dicoba dulu. Dari penjualnya dipersilakan untuk mencoba, kalau oke cocok tinggal dibeli. Dan harga di sini kelihatannya cukup relatif murah ya. Jadi ramai sekali di sini. Kita berada di kebun kurma. Buat zaitun. Oh iya. Ih, buat zaitun ada. Coba. Satu halal. Oh, mau dipilihin kok dicoba. Halal. Fatimah halal. Fatimah halal. Coba. Halal. Wah, syukron. Nah, di sini kelihatannya banyak jamaah yang memborong oleh-oleh, karena kebetulan yang ada di sini jamaah kloter kedua ya. Jadi setelah dari Madinah ini langsung pulang ke Indonesia, jadi berkesempatan untuk beli oleh-oleh sebanyaknya untuk dibawa pulang ke tanah air. Nanti akan berjalan dari nol tanpa gigi. Ini netral posisi. Ini netral dan jalannya naik nih Pak. Jalannya naik ini. Ya, netral ya. Oke. Ya, Ya netral. dicek Pak. Seguru Oh, seilmu iya. jangan ganggu. Ya. Netral. Ya. Pangkat netral. Netral. Udah. Bismillah. Dan bismillah. Habibi. Dan Habibi. ininya nggak injek rem, nggak injek gas. Gas juga nggak diinjak Pak. Ada sling atau ditarik Nah, ke malah depan. ngerem ini. Enggak, lihat cek belakang ada yang dorong nggak? Cek. Ini tanpa gas, tanpa ini. Naik Kaki lagi supir juga bisa. tidak digas, tidak direm. Kaki Kalau perlu kaki supir suruh kita. angkat satu tuh. Baru ini meyakinkan. Lagi ada jampi-jampi. Enggak. Ini enggak percaya nih loh Subhanallah, sadar. ya.
Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi? Nikmat yang mana lagi kata Allah? Kau berikan kesempatan menyaksikan semua bentuk kebesaran. Tapi kalau mesin mati nggak bisa ya Ustaz? mesin mati nggak bisa. Iya. Ya sahabat semua, kami melanjutkan perjalanan. Sekarang kami berada di Jabal Mahnet dan kami berkesempatan untuk membuktikan gitu, yang katanya kendaraan itu tanpa tenaga mesin ya, maksudnya itu bisa meluncur sendiri. Nah ternyata kita coba lihat bener enggak gitu. Yuk. Ada Homsin 55 Homsin. Oke, tadi mobil bis rombongan kami ini dicoba dari berhenti, itu kemudian dilepas remnya dan netral, ya posisi netral saya menyaksikan diri sendiri, dan persnelingnya sempat saya goyang-goyang itu dari posisi 0 itu, dan berjalan pelan-pelan gitu, terus kecepatan naik terus gitu ya. Kita lihat ini posisi sekarang udah di mungkin di 50-60, nanti sampai berapa kecepatannya, dan sempat melewati jalan yang naik juga, itu pun masih bisa berjalan mobilnya. Ya, Subhanallah. 90 desain Mendekatin tepekin. 90 desain. Iya. Iya. Nah, udah lewat 90, 95, 93, 105 Pak. 110, 110, 120, Masya Allah. Iya. Udah lebih 120. Wow. Iya. 125. 125 udah lebih dari 120. Masya Allah, mudah-mudahan masih terkenal. Dan di depan biasanya ada pagar itulah ujungnya Pak. Kalau udah lewat pagar sudah nggak ada magnetnya. Dan ini nggak ketahuan. Mananya di Apa mana? belum diteliti atau belum nggak ketemu di gunung mana magnetnya gitu. Belum ketahuan di gunung mana magnetnya. Masih 120 lebih. Masih 120 lebih. Dan masih juga dalam pengaruh magnet. Gigi, nah sopir kita sudah ngerem Pak. Percetakan. Sekembalinya dari Jabal Mahnet, awalnya kami akan mampir ke percetakan Al-Quran karena mengingat keterbatasan waktu yang menjelang sholat duhur, sementara kami mengejar arba'in, jadi kami cuma melanjutkan perjalanan Untuk arba'in sholat duhur. Di atas bukit gunung itu ada istana raja. Wah, tertutup. Subhanahu wa ta'ala. Masjid Qiblat Ain. Tidak ada pahala khusus sehingga jarang jamaah yang berhenti di sini. Masjid Qiblat Ain. Ya kecuali mereka yang Dua menara. lebih mengutamakan ziarah adalah mereka orang-orang Syiah. Teman-teman Syiah mereka ziarah Satu lebih Qiblat penting Ain, daripada sholat. satu ke Masjidil Aqsa, Bagi mereka. satu Masjidil Haram ya. Untuk ziarah sholat bisa dikumpulkan di Ya Nabi, salam alaika. Demikian video City Tour Madinah kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan kami mendoakan kepada semuanya gitu untuk segera dipanggil Allah untuk beribadah ke tanah suci ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.